Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat malam Jumat dan selamat datang di JNE Nightmare Side Testy Mystery. Di malam hari ini yang pastinya setiap jam 8 malam di YouTube channel Ada Radio ini bakalan nayangin cerita-cerita, pengalaman-pengalaman kisah nyata dari bintang tamu kita malam hari ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channelnya Arden Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton JNE Nightmare Testy Mystery ini sendirian. Dan malam hari ini bintang tamu yang sangat spesial yang sudah ada di studio kita ini adalah seorang perempuan ya cantik, asik, tapi penuh dengan misteri, misterius. Riana Rizky. Hai. Apa kabar Riri? Sehat ya? Baik, Kak Dimasta. Tuhan adik ipar nih. Jadi sebenarnya kalau di rumah kita sangat akur ya. Iya. Jadi kalau misalnya ngomongin cerita-cerita yang lain-lain, gosip-gosip itu pasti wah seru. Keren. Tapi ngomongin cerita hantu nih, ini menarik banget. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama Riri, ternyata Riri ini dengerin Nightmare Set dari zaman dulu. Parah. Dari kapan sih Riri dengerin Nightmare? Nggak tahu, dari episode pertama kali. Pokoknya Oh, iya? udah lama banget. Kayak excited banget kalau setiap malam Jumat. Oke. Beneran kayak nyediain cemilan, terus kayak ngumpulin orang rumah, ayo dengerin, lampu dimatiin. Seru. Kayak gitu. Cuman kan emang apa ya, banyak episode-episode yang terlewati. Nah, yang lucunya itu ketika aku kerja di suatu perusahaan desain, ketika aku bikin gambar, kuping tuh kan biasanya orang dengerin lagu, dengerin apa. Kalau aku tuh nightmare, aku dengerin YouTube. Oh. Wow, dengerin YouTube setiap hari. Misalkan satu hari bisa berapa cerita tuh kan? Aku berjam-jam kerja kan. Oh, yang didengerin bukan lagu, Bukan, Nightmare Side. Aku sambil gini ngeliatin monitor, dengerin. Nah, tapi yang uniknya lagi, si list Nightmare itu aku catat. Oh. Di buku catatan gitu ada. Jadi setiap tanggal aku catat. Karena di YouTube itu kan ada tanggalnya. Ada tanggalnya. Nah, kalau misalnya yang ini belum, aku nggak coret. Kalau udah. Jadi aku nggak dengerin 2 kali gitu. Oh, Jadi kayak satu-satu. lihat, udah. Kayak gitu sampai segitunya aku nggak mau terlewatkan. Mantap. Dan magically pembawa cerita hantu itu jadi kakak ipar gue sekarang. Ya ampun. Ya ampun. Memang hidup itu misteri ya. Iya, hidup itu misteri. Dulu juga aku kayak gitu, Ri. Waktu kecil dengerin Nightmare. Zaman kecil SD lah. Zaman SD tuh dengerin Nightmare gitu di Arden tuh dari radio, masih radio yang belum zaman dari handphone atau digital ya kan. Masih yang frekuensi dengerin, wah cerita serem. Terus sempet kayak nyoba-nyoba mitos-mitosnya lah. Kayak ngetuk lantai. Kalau misalnya lantai itu kita tempelin telinga di lantai, terus kita ketuk, terus lantainya kopong kayak tung tung tung. Itu katanya di bawahnya kuburan. Yang kayak gitu-gitu tuh sampai nyobain, terus sekarang jadi yang bawain Nightmare Side gitu. Jadi ya itu tadi nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu emang. Terus gimana setelah tahu pembaca ceritanya gue? Masih dengerin. Oh, masih dengerin. Masih. Bagus. Kirain kayak udahlah gitu. Ada beberapa faktor yang menarik selain pembawanya juga kan. Iya, ada iya. ceritanya. Tapi itu. pembawaannya juga tetap Bagus. menarik. Terima kasih. Itu yang saya suka. Gitu. Tapi Ri, cerita yang paling serem nih. Kan kamu di Jurnalisa kan pasti banyak ya datengin tempat-tempat gitu dengan mitos-mitos atau cerita-cerita yang ketika kan kalau Jurnalisa datang ke tempat itu akhirnya baru tahu tuh ceritanya. Ada ini ada itu segala macam ya kan. Go show lah gitu, baru datang terus tahu. Terus kalau si Nightmare kan tahu dulu nih akhirnya si ceritanya, terus baru dicari tempatnya. Biasanya kayak gitu, ada rumah inilah zaman dulu di daerah Cipaganti ada kereta kencana, ada
mitos boneka di Jalan Siliwangi. Nah, Ya. ketika udah dengar di Nightmare, orang tuh langsung nyari kan kayak, wah iya ini lokasinya. Nah, cerita yang paling berkesan menurut kamu, Ri, di Nightmare Side? Sebenarnya banyak, sampai ketika waktu dulu aku kerja tuh kan suaranya tuh sangat menggelegar dan ngeri banget kan kalau Astaga naik. gitu ya. Oh iya, pas gitu pas astaga gitu. Bos aku gitu. Oke. Wah, Waduh, langsung kayak kaget. gitu. Kamu dengerin apa sih gitu. Cerita hantu, astaga kayak gitu. Nah, dari banyak cerita itu sebenarnya yang ini yang apa ya, berkesan buat aku tuh nggak terlalu serem. Tapi kenapa berkesan, karena aku sering lewat jalan itu. Oke. Dan aku pernah mempraktekannya juga karena mendengarkan Nightmare Oke. Di mana? di jembatan Pesupati. Oh. Itu kan pernah salah satu ceritanya dengar kalau kita lewat situ HP itu sinyalnya langsung hilang atau apa gitu, atau kita lagi dengerin lagu lewat Bluetooth langsung ada frekuensinya terganggu lah kayak gitu. Atau kalau lagi nelfon tiba-tiba mati. Nah, aku pernah 2 kali berarti kejadiannya. Satu nelfon pas ngelihat si jembatan layang itu, wah gue mau lewat sini nih. Enggak. Taunya zzz, kayak gitu. Satu. Oke. Yang kedua si apa yang Bluetooth, apa sih maksudnya? Ya. Musik ya? dari Bluetooth gitu, terus kayak Sambungin mobil gitu kan. sambungin mobil, terus kayak ada gangguan juga kayak gitu. Terus kayak oh my god. Tapi kebetulan itu tuh selalu terjadi malam hari. Kalau siang tuh ya enggak gitu. Iya, siang enggak. Ya nggak tahu, maksudnya kalau misalkan ini karena sugesti, tapi kan ini maksudnya bukan kita yang sugesti, ini alat gitu. Iya. Tiba-tiba ya. Tapi benar sih, sering kayak gitu kalau lagi di jalan Pesupati nih, misalnya pulang Nightmare mau ke rumah. So, kalau dulu kan jalannya belum ke bawah kan, jadi harus muter. Pas lewat situ menelpon rumah lah, telepon Risa kan. Di jalan telepon, tiba-tiba ya mati tengah jalan, terus teleponnya tek. Terus kenapa mati ya? Terus nyambungin itu. Kenapa mati? Lewat Pesupati ini. Ya udah biasa Ya gitu udah, kayak. ya sekarang udah oke lah, ya udah gitu. Ini kalau nggak percaya kamu bisa cobain insan muda ya, malam-malam lewat jalan Pesupati misalnya ya, atau sambil nelfon gitu ya. Musik. Misalnya kamu lagi di mobil sama teman kamu, jangan sambil nyetir ya, kayak set telepon, tek, tiba-tiba mati. Selamat mencoba. Tapi pernah nggak ketika dengerin Nightmare terus dapat gangguan sesuatu? Ada. Oh ada. Jadi Okay. gini. Aku kan tadi seperti yang aku bilang, aku selalu mengumpulkan orang rumah. Aku bikin pensuasanaan seserem mungkin, dimatiin, ada lilin satu, terus dengerin bareng-bareng. Gimik banget ya anaknya ya. Aku kan sekolah desain juga, Oke, desain interior, jadi pensuasanaan. Harus lah ya. Iya. Nah, waktu aku S2 tentang suasana romantisme. Kalau ini mistis. Jadi ada lah kaitannya. Ada lah ya gitu. kaitannya ya. Pakai lighting, pakai apa, pakai itu. Udah selesai nih cerita. Oh seru ya, ngeri. Udah saatnya tidur. Pas pada tidur nih, di kamar aku kan ada jendela ke halaman. Ada yang nyanyi. Langsung aku lari semuanya. Nyanyi Anak cewek di luar jendela. anak kecil. Udah itu di jam 1-an kayaknya, kayak wah langsung lari kayak humming gitu kayak gitu-gitu. Bukan yang nyanyi do re mi, enggak gitu, kayak denger nggak kamu, denger langsung lari. Terus ya karena panik, terus ke Risa juga nanya, oh itu si Marian. Oh, and Terus kata Risa, ya emang anak-anak juga pada dengerin gitu. Apa sih terlalu fokus sama ceritanya, ada gitu. Oke. Jadi intinya kalau misalnya kita dengerin cerita hantu, otomatis kayak narik juga ya. hantu-hantu yang sekitar, dia tertarik kayak wow ini nih auranya lagi mistis nih, wah apa ini gitu. Dia datang. Oke. Makanya hati-hati guys. Hati-hati ya, makanya kenapa jangan dengerin Nightmare sendirian. Itu tuh kayak gitu. Karena ketika kamu lagi dengerin itu ngundang. Ya, secara nggak langsung tuh. Nah, tapi ada 2 poinnya. Si sosoknya ini seneng, kayak baik lah ya, kayak oh lagi dengerin si N cerita ini kita seneng nih, ya kalian seneng kayaknya. Ada yang ngapain sih lu
nantangin gua nih, iya. gitu-gitu. Yang negatif thinking. Negatif thinking ya kan, nih ngapain nih dengan dengerin bisnis gini, nantang nih, ganggu akhirnya. Aduh, banyak banget nih. Tapi Ri, gue selama menyadur cerita atau bacain kayak gitu, kadang emang nggak cuman pas dengerin, pas lagi bacain pun muncul nih. Iya ya, pasti ya. Iya sih, iyalah. Jadi waktu itu ada cerita tentang supir taksi. Jadi supir taksi dia nganterin mau ngejemput cewek di sekitaran Kopo. Oke ya. Jadi Jalan Kopo ada satu komplek lah di situ. Banyak kan kompleknya, ada beberapa. Salah satunya situ. Karena kan kalau dulu taksi itu nggak online kan. Masih pakai telepon, terus pakai yang apa tuh yang gitu ya. Ya Pak, kita udah di sini gitu ya. Ke pusatnya. Jadi kalau pesan taksi pun telepon, nanti dari pusatnya nyariin taksinya. Nah, ini yang menarik nih. Jadi si supir taksi ini dia suruh ngejemput cewek di satu komplek di daerah Kopo. Tungguin di depan masjid katanya. Jadi di komplek itu ada masjid. Tungguin di depan masjid itu. Oke, siap. Dia tungguin. Setengah jam kemudian tuh nggak datang nih, ya kan? Setengah jam kemudian nggak datang. Terus dia telepon ke pusat, Pak ini nggak datang orangnya. Oh ntar saya telepon lagi. Oke, ditelepon. Oh iya tunggu lagi jalan katanya ke sana orangnya. Setengah jam tapi ya. Iya setengah jam tuh lama lumayan ya kan. Ditungguin lagi setengah jam kemudian tuh di depan masjid dia tuh nunggu. Si orang ini nggak datang. Masih loh ini kemana gitu kan? Telepon lagi Pak ini nggak datang, saya minta alamat rumahnya aja biar saya jemput langsung ke rumahnya. Oh ya udah ini rumahnya di sini katanya gini. Ya udah mobil itu jalan menuju ke rumahnya. Saat nyampe di depan rumahnya, kata nggak rumah kosong. Udah gelap sepi dan lain-lain. Pak saya udah sampai depan rumahnya tapi gelap kayak rumah kosong. Udah ntar saya coba telepon. Pas dia coba telepon dari pusat, dari dalam rumah itu kedengeran suara teleponnya bunyi, telepon rumahnya. Ya saya lagi coba telepon tapi nggak diangkat. Ya Pak saya juga dengar ada suara telepon dari dalam rumah itu. Nah habis gitu nggak lama ada orang-orang lah bubaran dari masjid nih. Ngeliatlah si taksi itu kan dia tadi nongkrong di masjid kan. Pak ini yang tadi depan masjid ya. Iya mau kemana Pak? Saya mau ke rumah ini katanya. Wah Pak rumah ini kan udah kosong Pak lama kata dia tuh gitu. Oh iya kenapa saya disuruh bawa penumpang gini cewek gitu. Namanya siapa? Inilah ada sebutin lah misalnya namanya Neni atau Risa atau namanya Cia. Panjangannya udah gak? Apa tuh? Ciamis. Ya nama daerah ya. Si Cia ini ya. Nah, namanya Cia nih ceritanya. Habis gitu orang-orang tuh bilang, Cia. Apa sih itu? Apa sih itu? Apa sih itu? Gak ada dong. Cepetan lanjutin selesaiin. Sok, terus. Tata dulu. Gak ada dong suara. Makanya kan jangan cerita hantu. Asli itu tadi suara apa ya? Nggak tahu. Aduh kayak udah deh. Tapi jauh kan, gak akan kepanggil. Atau enggak yang sosokan. Nggak usah lebih dalam. Oke. Kalau suara jauh berarti deket Ri. Nah abis gitu si Cia dibilang kan namanya siapa Cia. Pak mohon maaf Cia udah meninggal. Wah kaget dong dia. Kenapa? Loh tapi saya dapat telepon dari Cia. Iya dia meninggal udah lama katanya. Meninggalnya di kamar mandi. Dan di rumah itu dalam keadaan hamil. Dan dia kepleset gitu katanya. Pokoknya ketemu di kamar mandi dalam keadaan hamil dan meninggal. Dan ternyata tujuan si tadi orang itu telepon rumah sakit. Pasti. Terus kayak wah langsung kaget, langsung merinding. Nah ketika gue bacain itu Ri,
Tuh ada orangnya. Si sosok si Cia inilah. Ya kenapa diceritain? Enggak, Berarti maksudnya kan pas bisa. lagi bacain itu kan Ya di sini kan. di studio, Ya, di studio lagi baca ini. Ya, berarti Sama aku. memungkinkan dia untuk datang lagi dong kalau gitu. Ini kan Tuh kan, udahan takut. lebih asli itu apa ya? Kenapa yang lain aja sih ceritanya? Ya udah cerita kamu deh sekarang. Apa? Ya mungkin ada pengalaman seram apa gitu. Ya banyak lah, Anda juga mengalami kan, kita bersama. Iya, tapi maksudnya yang mungkin Oke. Orang nggak tahu lah. Yang kita nggak alami bersama ya. Ya kita nggak alamin bareng-bareng, Oke. bukan pas syuting misalnya di luar itu. Aku kan di Jakarta nih rumah, jadi sendiri nih. Maksudnya kalau masih di Bandung kan masih bisa merasa dekat dengan keluarga yang lain gitu. Ketika di Jakarta aku beneran suka was-was sendiri kadang. Kalau lagi takut, kalau lagi ngerasa apa. Daerah mana sih rumahnya? Di daerah Kemang. Kemang. Bagus tuh Kemang. Lebih. Tapi Apaan? serem ya. Iya mau nggak gimana daerahnya tetap aja ada. Oke. Kadang kalau ketika di Jakarta ketika ada rasa itu muncul, paniknya jadi double karena aku ngerasa sendiri kayak nanti aku kalau ini gimana, kalau ada ini gimana gitu. Jadi seringnya kalau misalkan ada huntu yang papasan atau apa ngelihat nggak sengaja, aku suka pura-pura nggak lihat. Jadi nggak mau sampai eye contact, nggak mau yang aku lama-lama ngeliat kayak gitu, nggak mau. Kalau lihat-lihat nggak mau ya? Nggak mau. Okay. Nah suatu hari aku di kamar sendirian, di kasur lagi duduk baca buku gitu. Itu udah sekitar jam 8-an lah. Emang di lantai 2 di lantai 2 tuh nggak ada orang sama sekali. Aku sendirian di situ lagi baca buku. Ada yang lewat, melewati tempat tidur kayak gitu. Dia apa? Putih, Enggak, hitam atau berbentuk wujud? see-through. Bisa tembus pandang. Tapi kelihatan bentuknya bapak-bapak pakai singlet doang. Oke. Ininya botak. Gitu. Minum. Aku udah gitu kan bajuku. Gitu kan. Tapi aku langsung gini. Enggak. Tapi aku tangannya gemeter. Tapi nggak mau ngeliat gini. Udah gitu nggak mau ngeliat. Tapi kan dari ujung mata kelihatan kan. Iya. Gimana? Taunya dia jalan nih. Jalan. Oh please dia udah mau ke ujung, mau ke pintu gitu. Taunya dia gini berhenti. Terus? Lihat aku terus mundur. Hah? Oh my god, itu gini beneran. Wah, males sampai sih. dia udah ngeginiin aku. Teteh. Manggil pembantu aku. Udah bodo amat dia mau nyadar mau enggak, tapi udah deket gitu aku Tapi langsung hilang deh. Enggak, aku langsung lari. Oh, kamu yang langsung lari. Bodo amat dong. Gitu. Berarti dia masih selalu ada di rumah kamu? Enggak, jadi aku ngerasa kamar aku tuh kayak ada jalur gitu, nggak ngerti, suka banyak yang lewat ke pintu itu gitu. Dan ini random, ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil, tapi ya gitu. Dan dia nggak menetap, nggak. Oh, nggak diem di situ. Nggak. Jadi cuma sekali lihat, terus nggak pernah lihat lagi. Kayak terus gitu. beda lagi sosoknya. Kayak gitu. Cuma di pintu itu doang. Iya. Nggak tahu entah jalur entah jalan apa gitu, tapi ya aku cuma ngeliat 3 wujud berbeda dan nggak pernah aku lihat lagi juga gitu. Tapi ada sih jalur-jalur gitu di Bandung. Sepengalaman aku di Nightmare itu ada yang sebut namanya jalur Kunti kalau nggak salah. Itu tuh di sekitaran daerah Cikutra, Pahlawan. Wow. Jadi ada jalur Kunti gitu dan itu sering lewat lah si Kunti-Kunti teh. Ini mungkin jalur atau mungkin ada gerbang portalnya gaib di situ. Sepertinya gitu kan. emang ada hal semacam itu sih aku. Tapi kamu nggak mau cari tahu lebih lanjut lagi? Enggak deh, paling kalau misalnya kayak gitu jangan telepon bapak terus Iya. apa-apa, cuman lewat deh. Cuman lewat kalau sering dan banyak gimana. Tapi ya udah nggak apa-apa. Lagi ada pembagian apa kali di sana ya Ada keperluan. Ada keperluan. Punten. Gitu kan. Oke, waktunya sekarang ya bapak-bapak, ayo merapat nih. Datang. Tapi sosok yang paling serem yang pernah kamu temuin? Atau kalau misalnya dijabarin kayak yang kalian belum tahu lah ya. Yang gue tuh paling males atau paling takut ketemu sosok ini.
Kalau misalkan Miss K, Jumping Candy udah sering lah ya, walaupun itu emang mengerikan banget. Mereka juga kan macam-macam. Iya, macam-macam. Ada yang tingkat amit-amit nggak mau disebutin. Iya, iya. Tingkat kengeriannya ngeri, Iya, ada yang ngeri, biasa ada kayak biasa, gitu. oke. Cuman aku lebih ngeri ketika si hantunya itu nggak kebayang di otak, out of the box. Kayak tiba-tiba wujudnya udah kayak hewan misalkan, hybrid gitu, terus tangannya kecil, tapi ininya gede, yang nggak proporsional. Oh iya, yang out of the box kayak, nah itu aku bikin kaget, aku bikin kayak wah gitu. Apa gitu ini makhluk gitu ya, bentuknya kayak makhluk. Yang di film pun nggak ada gitu. Iya. Ya kayak gitu kayak. Ini naon gitu, apa itu ini? Bisa gitu. kepikirannya berhari-hari sih kalau kayak gitu. Oke. Pernah lihat gitu nggak? Pernah, tadi malam juga udah. Oh iya? Apa bentuknya gitu? Ininya kecil. Tangannya kecil. Tangannya kecil kayak ranting, tapi ininya gede. Kayak gitu. Terus ininya kuncup kayak elf, ininya lonjong kayak alien kayak gitu. Ada tarik. Perutnya gitu. Iya. Yang sampai kita nggak tahu itu wanita atau laki-laki pria, atau gitu. Nggak tahu cewek cowok gitu, nggak tahu Nggak tahu. makhluknya apa gitu ya. Nggak tahu. Iya. Dan yang ini, makhluk ini tuh jahat banget ternyata. Setelah diselidiki, nggak apa-apa ya aku kasih kisi-kisinya ya. Jadi dia sering banget ngejailin orang random. Dia ngusapin tangan yang besarnya itu di perut, terus orangnya langsung mules. Bisa sampai berminggu-minggu sampai bisa diobatin ke orang pintar. Aku tuh sampai nggak percaya, ada yang kayak gini yang bisa menyakiti manusia. Iya. Ternyata ada. Dia jangan ngusap di perut gitu. Makanya. Mules juga. Enggak. Jangan, please, aku takut banget. Pup ya? Enggak sih. Iya, tapi itu serem. Aku juga pernah ngelihat yang aneh gitu. Bentuknya nggak tahu kayak gimana makhluknya. Matanya gede sebelah satu. Nah yang gitu-gitu. Terus bersisik, inget nggak? Yang di villa kan? Rumah daerah jadi, Buah Batu. Yang mana lagi? Aduh, kita udah ratusan tempat. Gudang baju. Yang kita tuh berempat nih sama Jeffrey sama Risa. Terus si sosoknya tuh bersisik semuanya, warna hijau. Oh iya. Nah itu kan aneh banget, itu kayak apa ya, makhluk-makhluk di film-film Marvel, tapi itu ya lebih aneh gitu. Lebih menggelikan. Iya. Tapi ya emang gitu kan? Iya. Ya ada guys yang kayak Ngeri. gitu. Iya ada, karena tapi lu percaya nggak di balik dunia kita, kalau di Stranger Things kan upside down nih. Jadi di kita kayak gini, di sisi yang lain kayak gimana? Ngerti gak sih? Iya, paralel ya kan, ada dunia paralel lah. Jadi mungkin sekarang kita duduk ini studio, tapi mungkin di sisi dimensi yang lain upside downnya ini hutan mungkin, atau pohon gitu-gitu. Ke gue sih agak meyakini itu sih. Mungkin terjadi juga sih kayak gitu. Iya kan. Jadi makanya ini maksudnya secara sains juga bisa loh lagi. Ya bisa dibuktikan. Nah, ini yang seru nih terakhir nih ya, pembahasan ini agak misteri sih tentang yang namanya déjà vu, atau mungkin melihat ke belakang. Jadi ada beberapa mungkin orang yang ketika dia berada di tempat itu dia dapat flashback nih. Wah, ini tempat dulunya kayak gini dan lain-lain kayak gini lain-lain. Nah, kita pernah di beberapa kali episode si sosoknya memberikan kita visi di flashback. Oke, dulu yang paling ini. Nah, yang paling kamu ingat dan bisa kamu ceritain nih, flashback yang kayak gimana sih? Sebenarnya banyak ya. Yang ini deh, ada sosok wanita dari zaman Belanda, dia pribumi. Udah gitu. Tapi walaupun pribumi, dia memiliki maksudnya lifestyle seperti orang Belanda gitu. Dia bergaul dengan orang-orang Belanda, dia pakai dress kayak orang Belanda. Tapi orang Indonesia dia. Orang Indonesia. Dan dia punya misi dan visi untuk semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah, dengan diskusi tanpa ada pertumpahan darah. Misinya dia itu. Okay. Jadi ketika
dia sedang berjuang dengan caranya sendiri. Terjadi pemberontakan dari rakyat kita menyerang Belanda. Nah, dia posisinya sedang bersama para Belanda itu. Dia udah teriak-teriak sekencang-kencangnya. Saya Indonesia mungkin. Iya, terus stop semua ini, jangan lakukan itu, jangan sakiti, jangan saling menyakiti gitu-gitu. Tapi karena amarah yang merajai kondisi saat itu, terjadilah pertumpahan darah sampai akhirnya ketika dia teriak-teriak bunyi keras di mana-mana, duar, dia nggak nyadar kalau dia sudah tertembak di perutnya dan udah bersimbah darah banyak banget. Dia tetap teriak-teriak sampai akhirnya dia lihat. Tahu nggak sih kalau misalnya ketika kita belum lihat luka kita nggak ngerasa sakit. Iya. Pas ngelihat langsung baal gitu ya. Nah dia masih teriak-teriak. Pas dia ngeliat lukanya, dia langsung jatuh. Itulah dia selesai. Dan dia kasih vision. Males banget tuh. Makanya. Wah, itu kelihatan dengan jelas sekali. Oke. Waduh. Ngeri. Sebenarnya masih banyak banget cerita-cerita dari Riri. Tapi terima kasih banyak Ri udah mau share pengalaman serem kamu. Terima kasih udah selalu dengerin. Sama-sama kakakku sayang. Nightmare Side ya. Senang hati. Ya, di JNE Nightmare Side Testi Misteri ini yang pastinya kalau kamu punya pengalaman yang sama, misalnya lewat Jalma Supati atau tadi, atau mungkin punya pengalaman yang lain nih, lagi di kamar, lagi ngerjain tugas, tiba-tiba ada yang lewat, kamu bisa komen di bawah ini. Dan yang pasti kamu nonton juga di channel YouTube-nya JNE karena bakal ada hadiah menarik buat kamu. Ada 200.000 untuk 4 orang. Buat kamu yang nyimak selama keseluruhan JNE Nightmare Side. Tapi nanti ya di channel YouTube-nya JNE. Pastinya terima kasih banyak Riri. Sama-sama. Sehat selalu dan sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, likes dan komen jika kamu suka video ini. Share juga ke teman-teman kamu. Satu lagi ingat, jangan nonton JNE Nightmare Side Testi Misteri ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.